Bagaimana membaca pernyataan Presiden Prabowo yang meminta PKB diawasi terus? Benarkah hanya guyonan atau bentuk keraguan Prabowo pada komitmen PKB bersama koalisi yang dipimpinnya? Kita ulas bersama Ketua DPP PKB Syaiful Huda dan juga analis politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Friska. Selamat malam juga akan segera bergabung Mas Huda. Nih kalau dari pernyataan ini ya, kalau PKB pasti bilangnya ini adalah, Gus Imin pasti bilang ini adalah bercanda. Nah kalau Mas Adi menerawang ini, membaca ini apakah sekadar candaan atau enggak? Saya ingin menjelaskan dalam 3 hal ya. Pertama, kalau kita mau jujur ini tentu semacam bercanda ya dalam suasana forum yang cukup formal. Nah yang kedua, kita ini kan sering terbiasa melihat Pak Prabowo itu dalam forum-forum resmi selalu melontarkan candaan-candaan yang kemudian mendapatkan respon yang cukup luar biasa. Ini semacam ice breaking dalam politik untuk memecah ketegangan, untuk memecah formalitas dan seterusnya dan seterusnya. Contohnya banyak, misalnya dalam suatu waktu dalam acara Golkar, Bahlil dipuji setinggi langit sama Pak Prabowo. Bahlilnya hebat, cerdas gitu, anak muda dan seterusnya. Begitupun misalnya pernah memuji Andra Soni dalam sebuah acara peresmian pabrik di Cilegon. Hebat juga nih Andra Soni bisa jadi gubernur karena dulunya kan Banten ini adalah kandangnya kuning kan misalnya. Kemudian misalnya kita juga mendengarkan ketika Pak Prabowo Subianto menyebut satu persatu menteri-menteri kabinet merah putih, ketika Pak Teddy itu kemudian mendapatkan respon yang cukup luar biasa, Pak Prabowo selalu mengatakan, kenapa kalau giliran Teddy ini sambutannya luar biasa. Ini semacam ice breaking politik bagi saya karena di tengah rutinitas hal-hal yang semacam ini menjadi penting, wajar ketika Muhaimin Iskandar dalam acara retreat yang kedua dan satu-satunya yang ditanya kan, kira-kira begitu harus dijaga gitu dan terus diawasi, itu kemudian cukup ramai. Nah ini yang ketiga menurut saya menjadi penting, kan saat ini ada nuansa bagaimana membangun apa yang disebut dengan koalisi permanen. Nah koalisi permanen ini tentu bukan hanya ingin mengamankan dan sekaligus menyampaikan kepentingan-kepentingan partai koalisinya Pak Prabowo, tapi tentu untuk kepentingan jangka panjang di 2029 jangan ada yang kemudian misalnya beda mazhab dan beda jalan. Nah di antara partai politik yang ada itu yang punya potensi rasa-rasanya untuk agak beda jalan sepertinya PKB. Karena kalau kita mau jujur, PKB ini tidak pernah punya sejarah bersama dengan Prabowo Subianto. 2014 mendukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi, bahkan 2024 mencalonkan diri kan, Muhaimin berpasangan dengan Anies Baswedan. Inilah yang sepertinya publik menganggap ketika bicara tentang kemana Ketua Umum PKB, awas ya gitu kan, semacam sebuah bercandaan, ini semacam kode keras ya, ini untuk membangun bagaimana kebersamaan di 2029, PKB saat ini menjadi bagian dari koalisi pemerintah, ayolah terus bersama kan kira-kira begitu. Karena dulu kan kita juga tahu PKB dengan Pak Prabowo ini kan mau kerjasama kan di 2024 sebelum pada akhirnya. Pada awalnya bahkan paling pertama kasih dukungan. Betul. Dulu kan PKB sama PKS tuh paling dekat tuh. 2 hari setelahnya dekat dengan Pak Prabowo agak sedikit lama. Tiba-tiba PKB lebih memilih dengan Anies Baswedan. Jadi itu yang sepertinya clue politik yang ditangkap oleh publik tentu saja, yang ini kenapa Muhaimin yang cuman yang disebut dalam saat itu lah kira-kira. Kita langsung tanyakan ke Mas Huda, apa kabar Mas Huda, sehat ya? Sehat Mbak, Mas Adi apa kabar? Bang Huda mantap. Kalau tadi kan kita bicara, kayaknya sih Presiden Prabowo kalau menurut Mas Adi ini ngasih ice breaking, tapi kayaknya ice breakingnya bikin deg-degan juga karena sekaligus kode keras Mas Huda. PKB tangkap sinyal ini kayak gimana Mas Huda? Ya sebenarnya lebih tepatnya kita bisa tanya ke Pak Prabowo sebenarnya. Kira-kira itu kode apa gitu. Tapi setahu kami dan yang sudah-sudah memang Pak Prabowo suka candaan, dan termasuk forum kemarin itu sebenarnya forum yang agak di ujung setelah beliau menyampaikan paparan yang cukup detail menyangkut soal memasuki tahun 2026, dan memang suasana yang kira-kira candaan. Dan memang di politik kalau nggak ada begitunya kayak jadi kayak kering begitu. Jadi itu bagian dari kira-kira kayaknya Caimin sudah lama kayaknya nggak ngobrol 4 mata sama beliau kayaknya ini. Jadi akhirnya candaannya keluarnya di forum besar itu. Memangnya terakhir kapan Caimin ketemu sama Pak Prabowo 4 mata, Mas Huda?
Saya nggak tahu persis, mungkin 1 bulan lalu ya, sebelum peristiwa ini sebenarnya, sebelum peristiwa banjir dan longsor besar di Sumatera bagian utara. Tapi sejauh ini Caimin menegaskan bahwa tegak lurus ke arahnya Pak Prabowo. Apa yang Pak Prabowo perintahkan, PKB ikut. Kalau take record soal itu, saya kira publik dan Mas Adi bisa bercerita ketika PKB sudah menjatuhkan pilihan koalisi politik dalam sepanjang sejarah. Kami tidak pernah goyah dan tidak pernah meninggalkan komitmen politik itu. Mulai sejak Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun gitu. Dan track record kita emang di situ. Jadi PKB begitu menentukan sikap politik dalam sejarah panjangnya di bawah pimpinan Caimin relatif tidak punya semacam pilihan ganda. Jadi begitu kami menjatuhkan pilihan koalisi menjadi bagian dari pemerintah, saat itu pula PKB komit dan tidak teruji dalam perjalanan sejarahnya. Kalau Mas Adi membacanya apakah tadi memang sempat beda jalan sampai di Pilpres 2024 kemarin, tapi apakah sudah secure seharusnya Presiden Prabowo melihat bahwa PKB ya selesaikan dulu jalannya baru beralih haluan misalnya masuk ke pemerintahannya Pak Prabowo setelah selesai dulu Pilpresnya? Ya saya kira memang dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim di Indonesia, koalisi itu sangat gampang terbentuk, tapi pada saat yang bersamaan koalisi itu juga sering pecah kongsi, terutama jelang pemilu. Karena partai-partai politik itu ada kecenderungan untuk memiliki sikap politik yang berbeda dengan teman koalisi yang sebelumnya, termasuk misalnya dengan teman koalisi pemerintah. Apa itu yang terjadi? Karena ini terjadi tentu partai politik itu punya intensi untuk satu ya, mengamankan tiket pencalonan untuk mendapatkan kotel efek, terutama di pileg. Itulah yang kemudian menjelaskan kenapa soliditas dalam partai koalisi itu menjadi penting. Kita dengarkan sehari 2 hari ini betapa pembicaraan soal koalisi permanen yang saya tangkap adalah bahwa keinginan dari pemerintah kekuasaan hari ini menginginkan semua partai politik yang sudah berkoalisi dalam kabinet merah putih ya sebisa mungkin di 2009 harus jalan bersama. Tadi saya sudah ngomong Friska bahwa PKB itu dalam sejarahnya agak sulit untuk berjalan bareng dengan Prabowo. 3 kali pemilu loh, 2014, 2019, bahkan 2024. Ini kerjasama setelah pemilu. Tentu harapannya semoga ada takdir, kan kira-kira begitu. PKB, Gerindra dengan partai yang lain bisa kerjasama untuk yang lain. Nah yang kedua bagi saya secara prinsip, kita kan juga tahu bahwa ambang batas presiden di 2029 itu kan zero threshold. Itu tentu didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dalam konteks itulah semua partai politik yang lolos ke parlemen ada kemungkinan untuk bisa maju juga sebenarnya di 2029. Akan semakin kompleks dan akan semakin sulit untuk bagaimana mengonsolidasi partai-partai politik untuk terus istiqomah. Karenanya sekalipun itu bercandaan, menurut Bang Huda dan kawan-kawan PKB, tapi bagi kita yang melihat dari jauh, ini bercandaan yang serius loh. Gitu. Ada kesetiaan yang coba diuji Mas Huda, kan ada track recordnya 3 kali berbeda jalan di pemilu, lalu juga tadi ada godaan threshold 0%, apakah ia masih akan setia bersama Pak Prabowo sampai 2029? Tapi jawabnya saja dari Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia Malam masih membaca pernyataan Prabowo yang meminta PKB diawasi terus. Apakah benar hanya guyonan atau bentuk keraguan Prabowo pada komitmen PKB bersama koalisi yang dipimpin? Kita masih mengulasnya bersama Ketua DPP PKB, Syaiful Huda, dan juga analis politik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Huda, tadi sebelum iklan ini kan Mas Adi bilang, ada beberapa ujian nih kesetiaannya untuk PKB. Yang pertama 3 kali beda jalan dalam pemilu, berikutnya ada godaan threshold 0%. Mas Huda. Ya kira-kira kalau kita diskusikan kira-kira gini, pada level nilai, pada level kira-kira kesamaan dari agenda perjuangan kami dengan Pak Prabowo itu sama sekali tidak ada perbedaan. Jadi pada level terkait dengan value atau ideologi, kira-kira nggak ada persoalan kami dengan Pak Prabowo, PKB dengan Pak Prabowo. Nah, pada level ini lalu kira-kira menjadi perekat utama, karena koalisi yang paling baik adalah koalisi yang dibangun atas kesadaran dan kesamaan nilai dulu. Nah, pada level ini PKB tidak ada masalah apapun
dengan Pak Prabowo. Nah, tinggal pada level disampaikan oleh Mas Adi, misalnya pada level strategis taktisnya kan ada kira-kira zero threshold untuk presiden dan wakil presiden misalnya begitu. Nah, pada konteks itu kan sesuatu yang bisa dikompromikan. Dan ini levelnya saya kira satu level di bawah apa yang kami sebut sebagai kesamaan irisan nilai dan ideologi. Apa yang terjadi pada 2024 ketika kami waktu itu sedang berinisiasi membangun koalisi pertama kali dengan Gerindra dan akhirnya kami pisah karena Caimin menjadi bagian dari koalisi pasangan Amin sebagai wakil presiden. Itu kira-kira waktu itu kan memang kita belum punya, pada level yang belum punya menjatuhkan pilihan untuk bersama-sama atau sementara pisah dan seterusnya itu. Ya. Tapi begitu Pak Prabowo terpilih, kami memutuskan untuk menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo. Dan waktu itu kami sampaikan secara terbuka pada Pak Prabowo ketika beliau setelah dari KPU langsung datang ke kantor kami sampaikan dan kami titipkan agenda perjuangan kami. Dan Pak Prabowo dengan lapang dada, dengan jabat tangan yang erat dengan Caimin menyampaikan semua agenda yang menjadi agenda pasangan Amin waktu itu akan menjadi bagian dari pemerintahan baru, kira-kira begitu. Nah, karena itu pada konteks itu apa yang dulu kira-kira tadi kata Mas Adi 3 kali Pilpres tidak menjadi bagian, kira-kira terbasuh dengan pertemuan kami dan akhirnya kami memutuskan untuk menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo. Nah, soal yang penting kan tadi disinggung sama Mas Huda, level strategis taktisnya Mas Adi. Untuk 2029 kan gimana untuk melihat komprominya? Karena pasti kalau kita lihat dari partai politik kan pengen punya kue yang paling menjanjikan dong untuk 2029. Ya sebenarnya kalau kita mau jujur ya bicara 2029 saya kira bukan hanya PKB yang perlu ditanyakan komitmennya. Partai-partai politik yang lain yang saat ini menjadi bagian dari koalisi pemerintah perlu ditanyakan mau berbareng lagi nggak nih di 2029 dengan Pak Prabowo untuk yang kedua kalinya. Karena godaan zero threshold itu saya kira memungkinkan semua partai politik tentu memiliki mekanisme yang punya keinginan dan intensi maju di 2029. Tapi kan per hari ini seperti Golkar ataupun PAN kalau tidak salah sudah menyatakan siap 2 periode dengan Pak Prabowo. Itu artinya apa? Rasa-rasanya bicara Pilpres 2029 ya 2 partai ini sudah tegak lurus tuh, nggak ada opsi-opsi strategis dan teknis yang lainnya. Nah, ketika itulah kemudian partai-partai yang lain pastinya punya intensi dicek kira-kira solid juga nggak nih untuk dua periode. Tapi secara jujur sekalipun punya intensi bertanding di 2029, rasa-rasanya kalau ditawari kira-kira begitu dan dipilih oleh Pak Prabowo sebagai calon wakilnya, paling depan ya. Karena memang secara kalkulasi politik melawan petahana seperti Pak Prabowo maju untuk yang kedua kalinya relatif mudah untuk memenangkan pertarungan. Karena itu siapapun wapresnya oke, jadi ya mau nggak mau diambil lah itu. Misalnya SBY periode kedua pasangan dengan Budiono yang sebenarnya tidak terlampau memiliki daya ungkit elektabilitas menang signifikan. Pak Jokowi memiliki Ma'ruf Amin yang sebelumnya juga tidak pernah digadang-gadang, tidak pernah difavoritkan, kemudian dipilih jadi wapres karena memang ada kecenderungan bahwa yang menjadi top of mind yang relatif kuat adalah presiden petahana. Saya juga meyakini itu. Itu yang saya sebut sebagai hukum besi dalam takdir politik di Indonesia. Siapapun presidennya maju yang kedua kali relatif sangat mudah untuk memenangkan pertarungan sekalipun calon wakilnya itu tidak punya daya ungkit yang signifikan. Karenanya kalau di antara ketua umum partai yang hari ini berada di koalisi Merah Putih, misalnya dipilih dan ditawari untuk jadi calon wakil, besok pun tegak lurus ya. Nah, jadi nggak perlu istikharah, nggak perlu istighosa, kira-kira. Besok langsung oke gas. Besok oke mantap ini Bara. Nah, berarti kalau Mas Huda ya dari hati terdalamnya PKB, apakah ingin ya kasih tak sampainya di 2024 diwujudkan di 2029? Caimin lah yang maju bersama dengan Pak Prabowo itu. Ya, ketika ada isu menyangkut soal koalisi permanen, PKB menyambut baik loh Mas Adi. Jadi kami termasuk menyambut baik dan kalau perlu ayo kita dorong bersama-sama. Karena koalisi permanen itu bagian dari kira-kira mensukseskan pemerintahan.
Dan kalau kita mensukseskan pemerintahan, berarti bagian kita mensukseskan agenda perjuangan publik kita, agenda perjuangan rakyat kita. Karena itu ketika Pak Prabowo misalnya menyampaikan dalam forum besar kami di dalam Harlah PKB, beliau menyampaikan bahwa kita harus kembali pada pasal 33 dan itu kehormatan bagi PKB. Ketika beliau menyampaikan di forum resmi kami dan di satu-satunya forum partai di mana Pak Prabowo secara terbuka menyampaikan pemerintahan saya akan menjadi bagian untuk memastikan pasal 33 bahwa seluruh sumber daya, semua proses ekonomi sepenuhnya kita abdikan untuk kepentingan rakyat. Kami menyambut baik dan pasca itu kami sampaikan bahwa waktunya kita PKB menjadi bagian dari koalisi permanen dari Pak Prabowo. Dan kami secara terbuka menyampaikan uluran tangan itu. Secara tidak langsung kalau Mas Huda tadi bilang, artinya sebenarnya kalau 2029 Pak Prabowo nggak usah terlalu khawatir koalisi permanen. Kenapa demikian Mas Adi? Karena kan di awal juga tadi Mas Adi bilangnya sebenarnya kalau periode kedua sih siapapun itu pasangannya otomatis akan kuat. Artinya kalaupun ada partai politik yang keluar dari koalisi dan melawan Pak Prabowo kayaknya sulit. Apa iya sampai detik ini ya? Ya sebenarnya dalam kompetisi di 2029 sebenarnya relatif sangat mudah untuk diprediksi siapa yang akan memenangkan pertarungan. Tentu dengan tanpa bermaksud ingin mendahului kehendak Tuhan. Ya. Petahana dimanapun selalu diuntungkan dan relatif mudah untuk memenangkan pertarungan. Kalau kita lihat rekam jejak dari masing-masing presiden juga betul, begitu. Tapi kalau kompetitornya itu banyak kan relatif agak jelimet juga. Menyita perhatian, energi, debat kandidat, narasi-narasi yang berkembang. Apalagi misalnya di tengah medsos yang cukup luar biasa, tawuran opininya kan tidak terkendali, saling serang, saling mendowngrade itu tentu adalah sesuatu yang tentu rasa-rasanya tidak produktif bagi petahana. Maka sebisa mungkin kompetisinya itu tidak terlampau banyak, hanya diikuti oleh 1 atau mungkin maksimal 3 kontestan, sehingga lokalisasi dinamikanya itu bisa dikendalikan dan dikontrol. Tapi sekali lagi publik berharap dengan zero threshold, ya ini menarik pertandingan di 2009, ini adalah karpet merah yang mestinya dijadikan sebagai guidance bahwa semua partai politik yang lolos ke parlemen maju dong di 2009, kalah menang urusan belakangan. Minimal kotel efek di pileg dapat, sekalipun kalah kan diajak juga kerjasama. Jadi jangan perlu takut kalah. Kenapa? Karena siapapun yang jadi presiden yang kalah juga dirangkul, Friska. Ini yang disebut sebagai cacat bawaan dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim di Indonesia. Nanti akan lihat apakah koalisi permanen ini akan bertahan sampai 2029 dengan godaan threshold 0%. Tapi tadi terakhir Mas Huda kan bilang bahwa ya sekarang PKB tetap tegak lurus koalisi permanen bersama Pak Prabowo. Terima kasih atas waktunya Mas Syaiful Huda, Ketua DPP PKB dan juga analis politik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Terima kasih Mas Huda, Mas Adi. Sampai ketemu lagi.